Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah, bapak kalian ibu-ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah Selembi yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan wujud syukur kita, marilah kita terus memperbanyak ibadah dan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin-mungkin kita sekalian diberikan taufik dan hidayah untuk terus bisa menambah ilmu, menambah amalan, dan mungkin-mungkin kita semuanya senantiasa berada dalam istiqomah. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini ada satu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niki dibaca di akhir sholat sebelum salam, yaitu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk rajin bersyukur, dan syukur ini nantinya kita wujudkan dalam melakukan amalan soleh yang kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya ditolong untuk selalu berzikir, wa syukrika, dan supaya selalu bersyukur, wa husni ibadatik, dan supaya terus memperbagus ibadah padamu. Kula tuntun nggih doa ini supaya rajin bersyukur, supaya ibadah kita terus bagus pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni ala zikrika, ala zikrika, ala zikrika, ala zikrika, wa syukrika, wa syukrika, wa syukrika, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya sarankan diulang 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebesar malih. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku supaya rajin zikir, supaya rajin bersyukur, supaya ibadahku itu bagus kepadamu. Yang pertama, supaya rajin zikir, supaya rajin bersyukur, supaya ibadah itu bagus kepadamu. Jadi 3 hal yang diminta nggih. Yang pertama, rajin berzikir. Yang kedua, rajin syukur. Yang ketiga, supaya ibadahnya niku bagus. Supaya ibadahnya niku bagus. Maka yang pertama, kita diperintahkan untuk rajin zikir. Karena bapak kalian ibu-ibu, zikir niku penting. Zikir niku penting. Zikir niku bukan hanya bar salat. Bar salat kita ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bukan hanya itu, namun kita butuh zikir setiap waktu. Karena Allah perintahkan kepada kita untuk terus memperbanyak zikir. Bisa jadi setiap hari maca istighfar. Istighfar minimal pira 100. Nggih, sidina niku 100. Baca astagfirullah atau astagfirullahalazim atau astagfirullah wa atubu ilaih. Diulang ping 100. Ini jadi kebiasaan baginda Rasul. Bersolat dibaca 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Diulang terus seperti itu. Setiap bersolat salam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Juga bersolat kita baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kalau lagi sibuk, misalnya repot, waktu zikirnya cuma bisa singkat, maka 33 kali bisa diganti dengan 10. Cukup maca subhanallah 10, alhamdulillah 10,
Allahu Akbar 10. Subhanallah ping 10. Alhamdulillah ping 10. Allahu Akbar ping 10. Totalnya berarti 30. Ping 5 karena sholatnya 5 kali sedina, maka jadi 150. Dan minimal nanti di akhirat, bapak-bapak kalian ibu-ibu, niku dibalas 50 itu dibalas minimal 10. Jadi 50 tadi dikali 30 tadi ping 5 150, di akhirat berarti dibalas 10. 150 ping 10 pinten? 150 loh. Ping 10 1.500. Matike berarti ora lulus. 150 ping 10 berarti 1.500. Kalau sibuk bisa subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Sepenting ini dibiasakan bar sholat. Ada kebiasaan untuk rajin zikir. Dan zikir yang paling utama niku sholat. Zikir yang paling utama itu sholat. Maka kalau Allah itu sebut wala zikrullahi akbar, dan lakukanlah zikir yang besar pada Allah, dan zikir itu adalah perkara yang besar, maka yang dimaksud zikir yang paling besar niku adalah sholat. Berarti sholat niku lebih penting. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan untuk rajin bersyukur. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wujud syukurnya beliau itu perbanyak ibadah. Dan wujud syukur dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu memperbanyak sholat. Sampai di antara buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sholat, beliau paling rajin sholat malam. Sampai kaki beliau niku pecah. Kelihatan pecah cuma gara-gara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku rajin sholat malam. Maka pernah dikatakan oleh para sahabat bahwasanya ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu rajin sholat malam, padahal dosa yang lalu wis dihapus, dosa yang akan datang dari beliau juga sudah dihapus. Lalu ditanya oleh para sahabat, kok engkau masih rajin sholat malam wahai Rasulullah? Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku tetap menjadi hamba yang bersyukur? Tidaklah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur. Maka wujud syukur kita laksanakan sholat. Kalau bisa rutinkan sholat malam. Kira-kira sholat malam niku cukup di bulan Ramadan, apa bar bulan Ramadan tetap sholat malam? Rutin terus setiap hari Ramadan, dan di luar Ramadan apa khusus bulan Ramadan? Khusus bulan Ramadan. Tarweh pinten rakaat? Pinten Mbah? 11 rakaat. Apa cukup bulan Ramadan niku tarweh, bar Ramadan niki wis rampung ngerasa salat malam meneh? Wis rampung. Dereng rampung nggih? Tetap diteruskan terus. Ramadan niku salat malam, salat tarweh, bar Ramadan niku salat malam, ya, atau kita melakukan salat tahajud. Maka ini bentuk syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat malam terus. Ramadan niku sholat malam, bar bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan sholat malam. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi.
atau yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Abbas mengatakan kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli minal laili salasa asyara rakaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya rutin melakukan 13 rakaat setiap malam. Kata para ulama, kalih rakaat niku pembuka, 11 rakaat itulah sholat malam yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalih rakaat niku pembuka, 11 rakaat itulah sholat malam yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Maka biasanya ada sholat yang disebut dengan sholat iftitah, sholat pembuka. Sholat pembuka niki kalih rakaat. Kalau sudah pemanasan, sudah ada pembukaan, lalu Nabi SAW mulai sholat malam sampai totalnya 11 rakaat. Sampai Nabi SAW totalnya itu 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Juga dikatakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli bil lail mana'ahu min zalika an-naum aw ghalabathu ainahu shalla minan nahar sintai asyrah rakaah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sempat melakukan sholat malam karena ketiduran, ora tangi tahajud, ora tangi sholat malam, biasanya Nabi lakukan 11 rakaat. Atau ketika itu beliau tertidur pulas, mungkin capek, maka ketika itu Nabi SAW ganti sholat malamnya itu di siang hari, ganti dengan rakaat genap. Beliau melakukan sholat kalih 12 rakaat. Jadi 11 diganti 12 rakaat. 11 rakaat diganti 12 rakaat. Coba lihat Nabi SAW saja sholat malam, kalau nggak lakukan beliau itu ganti, sesuai dengan kebiasaan beliau. Maka ini untuk sholat sunnah saja beliau pingin jaga rutin. Jangan sampai luput saking sholat sunnah, yaitu sholat malam. Nyesel banget Nabi SAW ora tangi loh. Kita wis sholat malam ora, subuh juga biasane ora. Betul apa mboten? Sholat subuh kadang dilakoni ya, kadang ya lagi semangat ya sholat subuh, ora semangat, ora tangi subuh. Tangine jam berapa berarti kalau telat? 6 apa jam 7? Ya, kalau 6 kicah sekolah langsung sekolah. Ya, kalau wong gede berarti tangine jam 7 langsung negal. Ora sholat subuh. Coba perhatikan nih loh, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini lakukan sholat malam. Kalau telat atau beliau tidak lakukan sholat malam, beliau ganti 11 rakaat diganti dengan kalih 12 rakaat, 12 rakaat. Tetap beliau usahakan ada pengganti. Makanya ini kalau sholat sunnah Nabi SAW pingin jaga terus. Maka untuk sholat wajib, bapak-bapak kalian ibu-ibu lebih wajib lagi untuk jaga. Jangan sampai sholatnya bolong. Jangan juga luweh parah sampai blong. Mana sing parah? Di sing parah sholatnya bolong-bolong apa sholatnya blong? Hah? Ibu-ibu? Sholatnya bolong-bolong apa blong? Bolong-bolong sing parah. Hah? Bolong-bolong sing parah apa blong? Yo blong, ora ono blas. Berarti sing parah itu sholat sing blong. Maka kalau jadi tiang muslim, tolong sholat wajib niku dilakukan. Kalau bisa sholat wajibnya niku sempurna, ditambah kalian sholat sunnah.
Kemudian tadi Nabi SAW sebutkan beliau minta juga pada Allah supaya ibadahnya niku bagus. Ya, supaya ibadahnya niku bagus, wa husni ibadatik. Maka yang beliau mohon pada Allah bukan hanya ibadah, namun bisa jadikan ibadahnya niku rutin dan ibadahnya niku bagus sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah juga bukan hanya zikir terus, bukan hanya sholat terus, bukan hanya tangi terus sholat malam dirutinkan, namun usahakan ibadah-ibadah tadi, amalan-amalan tadi kita sesuaikan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW ingatkan, jangan lakukan ibadah sing ora ono tuntunan. Ini disebut dengan perbuatan bid'ah atau bid'ah. Ini disebut dengan perbuatan bid'ah. Dan Nabi SAW ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan ibadah-ibadah yang baru. Kalau ibadah-ibadah baru Nabi SAW ingatkan. Karena ada sholat yang orang lakukan orang tuntunan. Ada orang yang lakukan zikir orang tuntunan. Dan Nabi SAW ingatkan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ingatkan, siapa sing gawe-gawe amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Contoh, amalan sing anyar, sing ora ana tuntunan. Nggih, amalan yang anyar sing ora ana tuntunan. Kita lakukan sholatnya tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Contoh misalnya ono sing rutinkan di akhir-akhir bulan Ramadan, pas untuk cari Lailatul Qadar, ada sholat yang disebut dengan sholat Lailatul Qadar. Apa wong Muslim iki wis tau lakoni sholat Lailatul Qadar? Zaman biyen paling. Iya toh? Iya. Pas akhir-akhir Ramadan 10 hari terakhir ada yang sebut dengan sholat Lailatul Qadar. Iki ora ana tuntunan. Karena Nabi SAW tidak pernah memberikan tuntunan. Ada lagi yang maca zikir. Kadang kalau Nabi SAW itu ajarkan zikir, itu tidak lebih saking 100. Juga kalau beliau itu perintahkan maca surat, jarang yang sampai 100. Contoh ada yang tuntunkan kita itu maca Al-Fatihah sampai 100 atau 1000. Kira-kira saya ora bibire niku lho. Al-Fatihah sampai 100. Atau ada yang baca la ilaha illallah sampai 1000 sampai 1000. Wis tahu? Sampun? Ya, sampai 1000 loh. Sampun? Nah, sesok ora dibaleni meneh. Karena Kanjeng Rasul nggak pernah mengajarkan la ilaha illallah itu sampai 1000. Maksimale gur 100. Itu pun sedino loh. Ya, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca ping 100. Jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan sampai 1000. Karena kita tidak diperintahkan untuk lakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka cukup
dengan ajaran Kanjeng Nabi yang kita itu lakukan. Maka zikir usahakan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Tadi sholat malam kita lakukan sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Kita lakukan puasa, termasuk juga puasa Ramadan, itu juga sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Ora sah lakoni ibadah-ibadah sing ora ana tuntunan, biar ibadah kita itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya dari doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita dituntunkan 3 hal: untuk rajin zikir, untuk rajin syukur, dan memperbagus ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk rajin zikir, rajin bersyukur, dan memperbagus ibadah pada Allah. Mungkin Allah terus menolong kita untuk zikir dan menolong kita untuk terus rajin bersyukur, dan terus kita ditambahkan nikmat dan ditambahkan rezeki yang banyak dan diangkat dari kesulitan. Dan mungkin kita jadi orang yang terus ibadahnya niku bagus, sholatnya niku rajin, dan semuanya itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kumawon untuk pembahasan kula pada kesempatan malam hari ini. Mungkin para jamaah dipanjangke umur terus, dan juga diparingi kesehatan, dan juga diparingi keistiqomahan. Allahumma amin. Dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan? Nggih, monggo. Ini pertanyaannya, kalau sholat malam itu harus 11 rakaat atau ada Bisa kurang. gitu. Pengen diskon apa pengen nambah? Ya, ibadah niku pengen diskon apa pengen nambah? Ibadah loh. Kalau sholat ngisa pengen diskon? Ngisa iki aturannya pinten rakaat? Sekawan rakaat nggih. Kalau diskon bisa. Nanti kalau safar bisa nanti sholat ngisa jadi kalih rakaat. Namun kalau sholat sunnah, bapak dan ibu-ibu niku bebas. Karena sholat sunnah itu pilihan. Jadi pilihannya bisa 11 rakaat, iso nambah saking ya 11 rakaat tadi, atau bisa kurang. Yang penting ibadahnya niku ajak, ibadahnya itu rutin, walaupun jumlahnya itu sedikit. Misalnya sholat malamnya cuma kalih rakaat, ditutup witir 1 rakaat. Ya, sholat malamnya niku kalih rakaat, ditutup witir 1 rakaat. Berarti totalnya 3 rakaat. Seperti ini bukan masalah, karena ibadah sholat malam termasuk ibadah sunnah, semuanya niku jadi pilihan. Mau lakukan 3 ya angsal, gangsal ya angsal. Pokoknya yang kita mampu silakan memilih sesuai dengan kemampuan. Gak sampai 11 orang masalah. Wonten malih. Itu yang mau saya tanyakan tentang doa, Ustaz. Misalnya habis sholat kita zikir, baca surat pendek, terus berdoa tapi pakai bahasa Jawa. Bar sholat nopo dalam sholat? Bar sholat pakai bahasa Jawa. Kalau setelah sholat, maka kita diperintahkan masih dibolehkan untuk berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fa iza faragta fansab. Jika engkau selesai dari ibadah, maka beralihlah pada ibadah yang lain. Kata para ulama, bersolat diperintahkan untuk doa. Berarti kita bersolat masih boleh untuk memanjatkan doa. Doa nih bersolat niku tersalah.
boleh pakai bahasa Arab seperti doa saking Quran, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doanya dengan bahasa Jawa angsal. Nggih, mboten masalah. Doane bebas. Wonten malih? Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Kan tadi dikatakan oleh Ustaz kalau bacaan sampai 1000 kali itu nggak ada tuntunan gitu. Terus kalau misalnya itu sampai larut malam itu sudah sholat tengah malam, sudah zikir sudah, tapi nggak bisa tidur, itu kalau berdoa lagi itu misalnya baca surat-surat apa tapi nyampe 100 lebih itu nggak dibolehkan. Kalau jenengan nggak pakai bilangan, bukan masalah. Ya, namun kalau ditetapkan moco Al-Fatihah 1000 keutamaannya kayak gini, wong itu nggak pernah dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Namun kalau kita baca misalnya sebelum tidur, nggih, wonten surat Al-Ikhlas baca ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3, bukan masalah. Nah, sekarang untuk yang punya masalah sulit tidur. Kalau punya masalah sulit tidur, berarti sesuaikan masalahnya tadi, coba cari solusi, ngamalkan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi. Sebelum tidur itu Nabi maca ayat kursi setunggal. Terus Nabi SAW maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus ditiupkan ke badan. Juga kadang Nabi SAW atau yang Nabi SAW praktekkan, beliau maca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Kadang juga Nabi SAW itu membaca surat Al-Muluk. Juz 29 wonten surat Al-Muluk bisa diganti untuk bacaan. Mugi-mugi sebelum tidur tadi sudah wudhu, terus baca amalan-amalan tadi, mugi-mugi lancar untuk tidur. Biasanya itu ada masalah. Biasanya itu pikirannya dikejar-kejar setan. Ada juga pikirannya itu karena dikejar-kejar utang. Berarti solusinya ya utangnya ya harus dirampungkan biar tenang untuk tidur. Masalahnya top. Betul apa mboten? Wonten malih? Pak Sutar? Wonten? Iya. Ya niku kula cukupkan, mungkin manfaat nggih, dan insyaallah kita ketemu lagi untuk pertemuan berikutnya. Ini malam Sabtu apa? Kliwon. Nggih, malam Sabtu Kliwon berikutnya dan Pundung, terus balik lagi ke Sendi. Dan kemauan kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.